Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja ya. Itu harapan saya untuk seluruh teman-teman dan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada untuk bisa menatap sekarang menyambut tahun yang baru 2026. Tetap semangat dan kembali saya akan bicara soal pertandingan nantinya yang akan berlangsung pekan ini. Karena besok itu ada pertandingan yang menarik ya. Itu mempertemukan antara Persija, Persijap, kemudian Borneo menghadapi PSM Makassar. Nah, nanti sehari kemudian lagi baru ada pertandingan antara Malut United melawan PSBS Biak. Nah, Persib Bandung, ya Maung Bandung ini akan bertanding pada hari Senin. Itu mereka akan melakukan perjalanan tandang menghadapi tuan rumah Persik Kediri. Pihak Panpel sudah menetapkan bahwa duel antara Persib Bandung dan Persik Kediri ini kembali akan berlangsung di Stadion Brawijaya di kota Kediri pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Macan Putih, julukan bagi Persik Kediri, itu menyelesaikan tahun 2025 di akhir tahun dengan manis. Mereka menutup itu dengan menang atas Persis Solo dengan 2-1 lewat gol Esra Walian, yang mantan pemain Persib, dan juga Jose Enrique. Dua pemain ini juga yang saya pikir akan membahayakan buat Persib Bandung. Harus hati-hati, jangan lengah, karena Esra kita tahu bersama sedang bagus dan sempat kalau nggak salah 6 kali dia terpilih sebagai man of the match. Luar biasa. Dan pasti Marcus Reina sebagai pelatih Persik Kediri sudah menyiapkan taktik, strategi untuk menghadapi Persib Bandung. Sebelum Persib duel melawan Persik Kediri ini, yaitu pertandingan yang saya kira menentukan, Persija akan habis-habisan. Memang mereka 2 poin di belakang Persib Bandung dan Borneo. Ya, 32 Persib dan Borneo 34. Jika mereka menang, mereka 35 poin. Berpotensi mereka akan masuk ke puncak klasemen di saat sambil menunggu pertandingan antara Persib dan Kediri. Ya, kemudian Borneo juga pasti akan menang karena bertanding secara bersamaan dengan Persija dan Persijap. Borneo akan menghadapi PSM Makassar. Borneo di kandang, tentunya ini sebuah keuntungan, mereka ingin menang. 3 poin akan membuat mereka ada di atas. Kalau mereka bisa menang, mereka memimpin klasemen. Walaupun Persija bisa menang, tetap ada di atas dengan selisih 2 poin dengan Persija. Nah, ini akan menuntut tekanan ada di Persib Bandung, dan Persib Bandung mengharuskan untuk bisa menang. Ya, walaupun mungkin tanpa Eliano Reinders yang pulang ya menemui bersama dengan keluarganya di Belanda, tetapi saya pikir pertahanan bagi Persib Bandung masih oke lah. Masih ada Dewa di kiri, Kakang di kanan, dan Putros juga masih bisa dimainkan ya, dan mereka masih punya pemain-pemain yang oke ya, artinya di semua lini Boyan Hudak sebagai pelatih lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi Persik Kediri. Ini pertandingan yang krusial, tidak boleh bagi Persib Bandung untuk tersandung ya. Imbang pun akan berbahaya ketika Borneo itu sudah menang pada besok dan mereka akan ada di puncak klasmen. Karena kalau Borneo dan Persija menang, mereka akan ada di atas. Kemudian Persib untuk sementara bisa akan turun ke posisi ketiga. Nah, di bawahnya karena pada hari minggunya Malut itu di kandang menghadapi PSM Makassar. Kalau Malut menang, Malut 31 poin. Mereka juga akan masuk ke posisi atas untuk menyamai posisi poin dengan Persib Bandung. Karena Persib belum bermain kan. Itu akan menarik lagi Persib bisa turun ke bawah. Karena Malut secara head to head masih unggul karena menang melawan Persib Bandung di kandang mereka ya waktu beberapa waktu yang lalu. Ya, sehingga ini yang membuat bahwa persaingan di posisi 4 besar itu menarik, semakin seksi untuk saling merebut posisi di puncak klasmen. Karena siapapun di pertandingan nantinya pada hari Sabtu dan Minggu, ya ini berbahaya. Ya, kalau sampai tiga-tiganya sebagai tuan rumah gagal memanfaatkan posisi sebagai tuan rumah dan kemudian Persib Bandung mampu mencuri 3 poin di markas Persik Kediri, ya, ini akan lebih bagus bagi Persib Bandung. Tapi ini kan bukan pekerjaan mudah, tidak gampang untuk mengalahkan Persik Kediri, karena saya sudah bilang di konten saya sebelumnya, Persik Kediri itu bagus. Artinya 4 laga terakhir di kandang mereka tidak pernah kalah. Ini yang harus pasti sudah diantisipasi oleh Boyan Hodak untuk memainkan starting 11 terbaik, meracik strategi yang bagus menghadapi Persik Kediri. Nah, jika semua mendapatkan hasil maksimal positif
katakan empatnya menang, ya, Persija, Borneo, kemudian Malut dan juga dengan Persib Bandung. Maka pertandingan terakhir untuk menutup putaran pertama itu juga seru karena eh, tim yang akan mereka hadapi terutama Borneo dan Persija kan akan kita tahu bersama akan duel seru melawan Persib Bandung, ya, itu akan berlangsung di GBLA dan pasti ini sangat dinantikan tentunya. Nah, Borneo akan menuju ke Persita, partai tandang. Tidak mudah juga, Persita sedang bagus-bagusnya juga dan bukan tidak mungkin mereka akan tersandung karena Persita akan Persib Bandung sebelumnya. Jadi itu juga harus hati-hati Borneo. Laga tandang melawan Persita untuk mengakhiri di putaran pertama. Bagaimana dengan Malut? Malut juga akan melakukan partai tandang. Mereka bahkan itu agak sedikit lebih sulit menghadapi Persebaya Surabaya. Ya, bermain di Surabaya. Nah, ini potensi-potensi kejutan bisa terjadi. Ya, kalau Persita bisa menghadang Borneo, kemudian Persebaya menghajar juga Malut, maka ini akan sangat ramai di saat bersamaan akan terjadi duel seperti El Clasico Barca dan Madrid juga antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, ya. Dan itulah saya kira pertandingan-pertandingan yang menarik untuk kita nantikan karena semua pertandingan itu berpotensi untuk naik turun bagi tim-tim yang ada di atas, terutama 4 tim ini, ya, yang dijagokan saya pikir pada ini untuk bisa menjadi juara di Super League atau Liga Super Indonesia, ya, dengan peluang yang sama, ya, tentunya semua berharap mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya 2 pertandingan sisa itu harus memenangkan pertandingan, ya. Tapi kita akan tunggu yaitu pertandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta karena itu yang menentukan siapa yang akan menjadi juara di paruh musim pertama. Ya, kalau Persib menang, Persib akan ada di atas dengan catatan mereka juga bisa menang melawan Persik Kediri. Demikian juga dengan Persija Jakarta kan. Persija bisa menang melawan Persijap, ya. Kemudian mereka bisa menang melawan Persib Bandung, tentunya ini akan membuat mereka akan ada di atas. Itu yang menjadi menarik di Super League pada musim 2025-2026. Kita akan nantikan teman-teman, ya, duel antara tim-tim yang diunggulkan, ya, terutama yang saya bilang tadi kan dengan 4 tim itu, Persib, Borneo, Persija dan Malut United. Dengan saya Bung Ropan untuk berbicara kali ini.